Washington News and Talk. Banyaknya kios kosong hingga lapak yang beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan barang bekas ditemukan DPRD Kota Semarang saat meninjau sejumlah pasar tradisional. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa revitalisasi yang selama ini berfokus pada pembangunan fisik belum mampu menghidupkan kembali aktivitas perdagangan. Komisi B DPRD Kota Semarang meminta Dinas Perdagangan agar tidak terburu-buru merevitalisasi pasar yang sepi dan terlebih dahulu melakukan kajian penyeluruh agar anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran serta pasar yang dibangun kembali tidak berakhir kosong. Apa yang menyebabkan sepinya pasar tradisional di Kota Semarang dan upaya apa untuk mengembalikan minat masyarakat belanja di pasar tradisional? Kita akan membahas lengkapnya bersama Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo. Washington News and Talk. Selamat sore Pak Joko. Mas Akbar, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Joko. Sore juga Pak Joko, ini kalau melihat ini apa sih Pak yang menyebabkan sepinya pasar tradisional di Kota Semarang sendiri Pak Joko? Ya, para pemirsa, kami dari Komisi B senantiasa berkoordinasi Dinas Perdagangan dan salah satu yang memang kemarin kita bicarakan dalam rapat kita terkait dengan pasar tradisional, di mana ini ada beberapa, bahkan ada 8 yang sudah kategorinya itu memprihatinkan dan nyaris mati ya. Ini kita coba lihat, kita sidak, dan ternyata memang ada berbagai problem yang harus kita lihat ya. Ya, di antaranya adalah karena adanya perubahan karakter masyarakat ya di kawasan tersebut. Misalnya yang di Tanah Emas itu mungkin sudah karena kawasan perumahan sudah sepi peminat ke pasar tradisional ya. Kemudian ada juga yang karena ada banyaknya muncul minimarket ya yang lebih praktis dan yang lain juga, termasuk yang banyak ini adalah banyaknya pedagang di luar pasar ya. Nah, ini juga menjadi problem bersama, dan kemarin ketika kita ketemu dengan para pedagang dari PPJ ya, Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar, ini juga merasakan semakin banyak orang yang kemudian berjualan di luar pasar gitu ya, sehingga membuat pasar menjadi sepi. Ya, di samping tentu karena memang era kita ini era online digital ya, memang juga ada perubahan perilaku konsumen ya. Oleh karena itu kami meminta kepada Dinas Perdagangan untuk mengkaji secara keseluruhan, secara menyeluruh, agar nanti ketika memang diantaranya yang akan direvitalisasi ini benar-benar akan hidup kembali, tidak sekedar dibangun habis itu sama saja nggak ada perubahan gitu. Ini kan tadi Pak Joko sempat menyebut ada 8 pasar ya Pak yang ditemukan ya Pak Joko. Ya. Itu pasar mana saja Pak Joko? Ini pertama adalah pasar Tanah Emas, kemudian pasar Kedawang, pasar Banjardowo, pasar Meteseh, pasar Kelitikan Waru, pasar Udandiris, pasar Banyumanik, dan pasar Suryo Kusumo. Nah, ini pasar-pasar yang relatif, misalnya yang di Banjardowo dari 547 lapak, namun hanya terisi 17. Ya, Banyumanik dari 210 lapak hanya ada 24 yang terisi. Tanah Emas 127 lapak, bahkan kemarin ini kita langsung cek hanya 3 atau 4 lapak yang berisi. Kedawang bahkan bisa dianggap pasar mati, sehingga sampai tidak ada data di Dinas Perdagangan berapa jumlah pedagang di situ. Nah, ini Mas kondisi yang ada, tetapi tentu tidak semuanya ya, karena kita punya 52 pasar di Kota Semarang ini ya, dan tidak semuanya faktor online menjadi penyebab ya. Karena apa? Tentu kalau online ini menjadi penyebab, maka semua pasar akan sepi. Tetapi ini tidak semua pasar ya, artinya masih ada pasar-pasar. Faktor apa Pak yang menyebabkan ini pasarnya sepi gitu Pak?
Ya, misalnya tadi di Banyumanik ini kios kosong ya, tidak ada yang mengisi. Kemudian memang di situ tidak ada daya tarik secara khusus ya. Dulunya kan itu satu dengan terminal Banyumanik itu misalnya. Nah ini contoh ya, memang ini perlu dikaji tepatnya untuk apa ini ya, kayak Banyumanik. Kalau misalnya Suryokusumo itu karena memang ada problem banjir di situ, kemudian parkirnya sangat terbatas dan ada pasar tumpah ya di sekitar pasar Suryokusumo itu. Nah ini yang membuat pasar sepi. Jadi memang berbagai karakter Mas, perbedaan di wilayah masing-masing. Sehingga kemarin kita minta jangan disamaratakan. Udah yang ini kita bangun atau kemudian kita jadikan ada wacana kan dari Dinas Perdagangan untuk menjadikan pusat kuliner ya. Kita juga ingatkan karena jangan sampai setelah dibangun dengan anggaran besar menjadi pusat kuliner tapi ternyata nggak tepat juga gitu. Gitu Mas kira-kira. Baik Pak Joko, ini ada juga beberapa komentar yang masuk, saya bacakan. Pak Joko nanti juga bisa ditanggapi. Ada dari Pak Sutrisno seperti ini. Pak Joko, ini jujur aja ya Pak ya, saya kalau ke pasar Banyumanik atau pasar Tanah Mas itu miris karena pasarnya itu mirip gudang rongsok sama kos-kosan gratis katanya seperti itu. Dan selama ini pengawasannya dari dinas terkait ini kemana aja sih Pak ya? Kok bisa pembayaran sampai separah itu katanya? Ini baru saja disidak gitu ya. Ada juga Bu Maya dari Sampangan seperti ini. Pak Joko ini setuju banget kalau lantai atau pasar itu selalu zong atau alias sepi pol gitu ya. Contohnya di pasar Sampangan aja. Ini ibu-ibu itu emang males Pak kalau suruh naik tangga ya, karena juga mager dan juga tinggi juga. Jadi mager juga Pak Joko ya. Jadi kalau mau dievaluasi ada rencana nggak sih Pak di zonasi ulang, misalnya lantai atas dibikin sentra kuliner. Tadi sudah sempat juga disinggung sama Pak Joko juga ya, kuliner kekinian atau tempat main anak Gen Z gitu Pak, biar ketarik gitu atas ketarik juga namanya citra pasarnya juga pengunjungnya Pak Joko. Ada juga kata Pak Agus seperti ini, Jual sewu Pak Joko, ini masalah pasar sepi itu bukan cuma bangunannya saja yang kuno katanya seperti itu, tapi kalah saing aja sama belanja online dan PKL liar di luar pasar. Itu di luar pasar malah ramai katanya seperti itu, yang di dalam malah kecekek katanya seperti itu. Gimana ini ketegasan DPRD sama Pemkot buat menertibkan seperti ini biar adil buat pedagang yang tertib di dalam dan luar juga? Silakan ditanggapi Pak Joko. Iya, terima kasih atas peran serta masyarakat yang ini saya kira sangat luar biasa untuk kemajuan Kota Semarang. Memang kita selalu mengingatkan Dinas Perdagangan melalui para kepala pasar ini untuk dengan serius bekerja melaporkan kalau memang ada kondisi di mana pasar itu kemudian sepi ya, dan setelah sepi memang akhirnya ketika itu dibiarkan kemudian ada sebagian yang kayak kemarin kita lihat di Tanah Mas misalnya ya, juga Banyumanik akhirnya malah menjadi tempat istirahat orang, bahkan ada rongsokan di situ ya. Jadi kelihatan kumuh ya Pak Joko ya. Ya, itu memang harus ingatkan terus kepala pasarnya ya, untuk melaporkan ya. Kadang-kadang mungkin ini karena problem kita dengan alokasi anggaran yang memang terbatas ya, sehingga tidak bisa semua pasar ini bisa setiap saat diadakan pemeliharaan ya. Terima kasih, ini khusus memang 8 pasar ini sekali lagi tadi yang disampaikan oleh para pendengar, diantaranya tadi Banyumanik, Tanah Mas ya, ini memang kita minta untuk dikaji ini cocoknya untuk apa gitu. Dan kemudian kita juga mengingatkan bahwa kayak pasar Beringharjo ya yang sangat luar biasa ramai gitu, kita sudah minta ke Dinas Perdagangan untuk kemudian bisa meniru, sehingga diantaranya adalah akses
loading barang itu bisa sampai atas ya, sehingga para pedagang juga tidak kesulitan kalau membawa dan menurunkan barang dagangan dari atas. Nah, kemudian kayak di Pasar Wulu itu kan sebenarnya sudah ada eskalator juga ya. Nah, di Beringharjo juga menggunakan eskalator semacam itu, tapi memang pengelolaannya bagus, rapi. Tapi kadang di Pasar Bulu juga itu Pak, eskalatornya macet gitu. ya inilah. Yang problem juga kemarin sempat kayak berkarat gitu loh Pak, tentang... jadi nggak bisa kayak yang di mall kan bagus tuh ya Pak ya, kinclong gitu, tapi kalau yang di Pasar Bulu tuh saya lihat tuh agak berkarat gitu Pak, jadi susah naiknya, jadi ya kayak naik tangga biasa gitu Pak. Iya. Ya itu harus kita ingatkan, dan memang kita sudah salah satunya yang memang kita minta menjadikan pasar Beringharjo itu sebagai prototipe. Kemarin kami sempat mengajak Dinas Perdagangan untuk melihat ke Beringharjo, dan mudah-mudahan nanti akan ada perbaikan ke sana. Termasuk kita minta untuk seperti Pasar Johar, Pasar Hulu yang ada kaitannya dengan objek wisata ya. Nah, ini kan di berbagai tempat objek wisata dengan pasar ini menyatu ya. Saya pernah ke Bandung itu di Braga itu misalnya, itu juga antara pasar kemudian jalanan, kafe-kafe segala macam itu menjadi terpadu ya. Nah ini kita minta khususnya yang ada tempat wisata kayak Hulu dengan Kelawang Sewu dan Tugu Mudanya, Johar dengan Kota Lamanya, ini nanti akan ada ya penataan ke depan untuk lebih baik. Begitu Mas kira-kira mungkin. Baik Pak Joko, ini kan juga ada beberapa masyarakat yang pedagang seringkali menjadi pihak yang pertama gitu ya, merasakan kondisi pasar yang mulai sepi, kemudian banyak fasilitasnya juga yang tidak berfungsi. Jika warga dan pedagang ingin melapor kondisi pasar atau pasar yang sepi maksudnya ya, atau membutuhkan perhatian pemerintah, ini sebaiknya melapor kemana nih Pak Joko? Melalui Dinas Perdagangan kah, atau DPRD, atau ada kanal pengaduan khusus nantinya Pak Joko? Ya, saya kira semua harus ditempuh ya, maksudnya bisa langsung ke wali kota juga, kan ada sarana untuk aduan ke Bu Wali. Saya kira karena apapun keputusan eksekusi lapangan itu atas perintah Bu Wali, saya kira teman-teman pedagang jangan enggan untuk melaporkan ini ke Bu Wali. Kalau bisa diviralkan sekalian, biar kemudian era sekarang kalau nggak viral nggak. Mau viral mau justice ya Pak ya. Ya tindak lanjut sekarang itu. Yang kedua tentu kepala pasar ya, karena pedagang kan interaksi langsung dengan kepala pasar, ini harus disampaikan ya. Dan boleh juga kami Komisi B, kami terbuka untuk para pedagang memberikan masukan-masukan, permohonan audiensi dan segala macam, laporan-laporan, sehingga nanti ketika kita rapat dengan Dinas Perdagangan, kita juga punya data, dan mungkin kami juga dengan 9 orang anggota Komisi B ini, kita bisa bertugas untuk memantau pasar di wilayahnya masing-masing, untuk mengecek kalau ada masukan-masukan dari masyarakat. Baik, Mas, saya kira, Mas. Baik Pak Joko, ya ada juga beberapa komentar yang masuk, saya bacakan ya Pak Joko, nanti juga bisa ditanggapi. Okay. Ada dari Bu Giska seperti ini, Pak Joko, zaman sekarang ini kan zamannya live streaming jualan gitu ya, melalui aplikasi yang sekarang ada TikTok juga live streaming, bisa jualan online shop gitu kan ya. Pasar tradisional Semarang ada nggak rencana difasilitasi wifi gratis atau pelatihan digital ya buat pedagangnya gitu ya, biar revitalisasinya nggak cuman bangunan aja yang glowing itu maksudnya, tapi omset pedagangnya juga ikut glowing juga Pak Joko. Ada juga Pak Rehan seperti ini. Pak Joko, ini kalau nanti setelah dilakukan kajian matang terus pasarnya udah dibangun ulang gitu, maksudnya pakai konsep baru di 2027, ternyata tetap sepi. Nanti siapa yang mau tanggung jawab nih Pak? Dinasnya atau DPR-nya atau yang kecolongan mengawasinya atau bagaimana? Silakan ditanggapi Pak Joko. Yang pertama tadi memang sekarang ini harus memadukan ya antara online dan offline ini. Dan sebenarnya kalau tren sekarang
sekarang ini ada juga sebagian yang orang sudah mulai beralih ya untuk sebagian produk ya itu sudah mulai beralih ke offline lagi karena ketika online ternyata antara yang ditampilkan dengan yang diterima kualitasnya tidak seperti yang diharapkan ya. Nah sehingga sebenarnya ini ada kelebihan dari teman-teman yang punya toko offline di pasar-pasar ini. Artinya dia bisa marketing secara online, tapi kemudian bagi masyarakat yang ingin membeli secara langsung juga bisa datang ke toko atau kemudian ketika mereka mau komplain karena tokonya itu jelas di pasar X misalnya, nah itu sehingga tingkat keyakinan masyarakat akan lebih tinggi kalau punya pasar offline di toko-toko offline di pasar-pasar. Nah, insya Allah mudah-mudahan Bu kita sudah terus mendorong agar ada pelatihan-pelatihan dari Dinas Perdagangan. Mudah-mudahan mungkin selama ini mungkin dengan keterbatasan anggaran ya tidak bisa semuanya diadakan pelatihan, tapi memang perwakilan-perwakilan ya, diadakan di Dinas Perdagangan. Nanti kami berharap ini ada pemerataan ya, sehingga mungkin termasuk ada ibu ini yang belum pernah mendapatkan pelatihan bisa ikut mendapatkan pelatihan. Tapi saya kira anggaran sudah ada untuk pelatihan itu memang mungkin jumlahnya nggak sampai menyeluruh, tapi terus kita galakkan ini. Yang kedua ya apapun memang ya tanggung jawab kita bersama ya. Artinya kami dari DPRD juga merasa ikut bertanggung jawab kalau kemudian ada hal-hal yang semacam itu kekhawatiran ya. Oleh karena itu kekhawatiran itu ya secara upaya kita berupaya sebelum dibangun dikaji dulu dengan kajian yang matang gitu ya. Sehingga tidak dibangun terus kemudian pembangunannya selesai tapi kemudian aksesnya enggak sesuai yang direncanakan ya, peruntukannya tidak tepat dan sebagainya. Nah, maka untuk mengantisipasi itu maka perlu dikaji secara mendalam. Begitu saya kira Mas. Ini tadi menyinggung soal revitalisasi pasar ya, pedagang Sinta itu ya. Ini kan kalau selama ini revitalisasi pasar sering kali identik dengan pembangunan fisik. Namun hasilnya belum tentu bisa gitu ya untuk menghidupkan, maksudnya kemampuan atau menghidupkan kembali aktivitas perdagangan. Apa sih Pak yang selama ini kurang tepat gitu ya dalam konsep revitalisasi pasar sehingga belum memberikan dampak yang optimal juga ya Pak Joko? Iya. Kami untuk periode ini kebetulan memang belum ada pembangunan pasar baru ya, sehingga pasar-pasar yang sudah dibangun ini memang periode-periode sebelumnya yang saya juga tidak secara detail mengetahui ya tentang pembangunan itu, tetapi memang setelah kita lihat tadi ada banyak yang tadi sarana dan prasarana untuk loading barang khususnya, kemudian sarana untuk kemudahan pengunjung. Nah ini yang menjadi catatan. Nah sehingga tadi 8 yang dalam tanda petik mati suri tadi kita minta untuk dihidupkan tapi dikaji dulu. Kemudian juga kami minta untuk ada beberapa pasar yang untuk diadakan perbaikan-perbaikan, pasar Peterongan yang cukup ramai, tapi kemudian ini perlu di bagian belakangnya itu pasar ini karena di situ ada di atas sungai ya, sehingga perlu jangan sampai membahayakan para pedagang. Kemudian tadi pasar Bulu, kemudian ada pasar Bangetayu, kemudian pasar Penggaron, ya pasar Tanah Kobong, pasar Kobong ada tanah kosong di sana, ya untuk kemudian Rejomulyo, kemudian pasar Ngalian dan juga pasar Sampangan. Ya pasar-pasar yang perlu penataan ya dan perlu pengembangan ya. Misalnya kayak pasar Sampangan ini kan pasar yang di situ setelah dibukanya akses jalan di Tugu Suwarto itu
sehingga di situ menjadi pasar yang dituju tidak hanya orang Sampangan, tapi kemudian dari sekitar Ngalian yang orang Manyaran di seberang sungai banjir kanal itu, kemudian nyebrang ke Pasar Hulu, orang Gunung Pati juga ke situ, ya, dan kemudian banyak perumahan-perumahan baru di sekitar Gunung Pati. Nah ini pasar yang setiap sore dan pagi ini mesti macet di depan pasar itu, sehingga kita minta yang semacam ini perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi saya lihat tidak semua pasar itu sepi, ya, tidak semua pasar itu kalah dengan online, tapi memang ada pasar-pasar yang harus terus diperbaiki dan mungkin ada yang bisa alih fungsi. Begitu Mas Akmal. Baik, Pak Joko, ini kan Komisi B juga meminta Dinas Perdagangan untuk tidak terburu-buru ya melakukan pembangunan sebelum ada kajian yang komprehensif gitu ya. Kajian seperti apa sih Pak yang menurut DPRD itu harus dilakukan ya agar revitalisasi pasar ini juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pedagang juga, Pak Joko? Ya, kami minta ya ini kajiannya ini tidak oleh Dinas Perdagangan sendiri ya, karena khawatir kalau Dinas Perdagangan yang mengkaji, Dinas Perdagangan yang akan melaksanakan pembangunan, nanti kemudian ada konflik of interest, sehingga kita minta kajiannya ini memang dilakukan oleh orang yang ahli, ya bisa dari akademisi dan para pakar, ya. Kemudian pertama terkait dengan ketepatan, ya, pilihan yang tepat untuk ini menjadi sentra pasar apa, ataukah ini menjadi sentra UMKM misalnya, atau ini menjadi sentra kuliner, ya, dan sebagainya, atau kemudian ini menjadi pasar sayur atau pasar buah, ya, dan seterusnya. Nah ini tentu ada potensi-potensi di situ yang harus dilihat secara mendalam, ya, gitu Mas. Jadi saya kira kita juga minta Dinas Perdagangan untuk kajiannya ini tidak dilakukan oleh dinas sendiri, tapi oleh ahli, dan harapannya benar-benar memperhatikan jiwa dari pasar itu, ya, apa yang cocok di pasar itu, begitu saya kira. Ini kan salah satu temuan yang cukup memprihatinkan ini kan adalah kondisi pasar di Tanah Mas yang sebagian besar kiosnya ini kan sudah kosong, bahkan tidak berfungsi gitu Pak Joko. Ini bagaimana sih pandangan DPRD mengenai masa depan nantinya pasar Tanah Mas ini? Apakah masih bisa atau layak gitu ya untuk dipertahankan sebagai pasar tradisional, atau nanti perlu juga konsep baru, atau bagaimana Pak Joko? Ya, ini memang yang salah satu yang menarik di pasar Tanah Mas itu, yang sepertinya memang sekilas ya sebelum nanti dikaji lebih mendalam, memang sudah tidak cocok untuk menjadi pasar tradisional lagi, karena tadi perkembangan kawasan di situ, ya, kemudian mungkin ya karakter masyarakat di perumahan yang mungkin lebih beralih ke supermarket ya. Nah ini kita minta untuk tidak dipaksakan ini menjadi pasar lagi ya, sehingga ini bisa jadi misalnya di daerah itu cocok untuk kemudian pusat kuliner ya. Tapi sekali lagi kita minta ini ada kajiannya gitu, jangan sampai nanti APBD udah digelontorkan, ternyata di situ dibuat kuliner juga nggak laku misalnya gitu kan. Nah ini gitu Mas. Baik, Pak Joko, ini ada juga beberapa komentar yang masuk, saya bacakan nanti juga bisa ditanggapi. Ya, ini dari Pak Aris, fenomena pasar sepi ini kan lagu lama yang diputar kembali katanya gitu. Dari dulu bilangnya mau dikaji, tapi sebenarnya kendala besarnya Pemkot Semarang itu di eksekusinya, atau emang nggak punya visi jangka panjang soal tata kota ya Pak ya. Mohon kejujurannya Pak, katanya seperti itu. Cukup menolak sekali ya Pak, nanti juga bisa ditanggapi. Ada juga dari Bu Lastri, Pak, kalau emang lantai bawah rame tapi lantai atas mati, kenapa nggak dipasang eskalator atau lift aja, banyak yang layak gitu, kata ibu-ibu kan kakinya juga sering pegel kalau mau suruh naik tangga manual gitu ya. Gimana tanggapannya Komisi B? Apakah anggaran kita juga kuat tuh buat fasilitas eskalator kayak yang di mall-mall gitu loh Pak? Saya pengen tuh Pak yang kayak gitu, kata Bu Lastri seperti itu. Silakan ditanggapi Pak Joko. Iya, memang perbedaannya tentu ya, kalau tentang eskalator tadi
kalau di mall ya terpelihara dengan rapi, dengan baik. Kemudian memang pengunjungnya itu orang yang memang mau naik ke mall, naik ke atas, berkeliling. Ini yang memang problem atau tantangan kita ya. Kayak tadi contohnya Pasar Hulu ini ada eskalatornya, tapi kayak dagangan di atas itu juga nggak begitu menarik. Sehingga orang juga sungkan untuk atau malas untuk naik. Ya memang ini problem kita ya. Dan hampir semua pasar yang ada lantai 3 itu tidak ada yang mau naik ke atas ya. Tapi ini kan barang sudah jadi ya, sehingga kita mencoba mencari alternatif. Yang terkait dengan lagu lama diputar kembali, ya memang problem di pasar itu terus hampir sama gitu ya, lagunya masih lagu lama terus ya. Kita juga mencoba memahami, ya, ibaratnya memang komisi yang setiap saat menghadapi problematika ini komisi B ini, karena salah satunya adalah masalah pasar, masalah lapak, masalah PKL gitu. Tapi terus kita ya berupaya untuk bagaimana bisa berbuat yang terbaik. Memang harus diakui alokasi anggaran untuk operasional pasar ini relatif kecil ya, sehingga anggaran operasional ini tidak memadai untuk terus menjaga kondisi pasar yang baik. Bahkan misalnya beban pasar ini juga terlalu berat karena adanya listrik yang harus ditanggung oleh Dinas Perdagangan, listrik di pasar itu yang kemudian belum memakai pulsa ya, sehingga pemakaiannya kadang berlebihan, bahkan sampai setiap ada 5 sampai 6 miliar itu yang harus ditanggung Dinas Perdagangan. Ya, dalam kondisi anggaran yang relatif kecil karena itu kebijakan dari wali kota tentu ya. Karena hari ini banyak prioritas oleh wali kota terkait dengan lingkungan hidup dan ketahanan pangan serta pariwisata ya. Nah, ini kami ya menyadari memang wali kota yang punya hak, punya kewenangan untuk mengalokasikan anggaran ya, sekiannya untuk masing-masing dinas. Tapi kita terus berupaya untuk meyakinkan, mendorong kepada Dinas Perdagangan agar terus bisa mempresentasikan yang baik depan wali kota, sehingga anggarannya bisa lebih banyak. Baik Pak Joko. Gitu. Baik Pak Joko, terima kasih Pak Joko sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama Radio Al Sinta Semarang. Selamat sore Pak Joko, sehat selalu ya Pak Joko ya. Sore Mas Akbar, terima kasih Mas Akbar. Demikian perbincangan kami bersama Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo. El Sinta Semarang News and Talk.